Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum, Bapak Arif Rahman Hakim, MA. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizky Alfian Nur dan saudari Siti Nazirah. Kami di sini akan membahas tentang aspek spiritual dan aspek psikologis. Yang pertama, aspek spiritual akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Saudara Siti Nazirah. Pengertian spiritual mendefinisikan kata spiritual lebih sulit dari kata religion. Spiritual mempunyai beberapa arti dari luar konsep agama. Kata spirit selalu dihubungkan sebagai faktor kepribadian. Spirit merupakan energi baik secara fisik maupun psikis. Spiritual dalam pengertian luas berhubungan dengan spirit, sesuatu yang spiritual memiliki kebenaran yang abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia. Spiritualitas adalah kesadaran diri dan kesadaran individual tentang asal, tujuan, dan nasib. Selanjutnya, aspek-aspek spiritual menurut Vekkom. Yang pertama, keyakinan dan pandangan hidup dapat berupa keyakinan kepada Tuhan dan keyakinan-keyakinan lainnya, dan bagaimana keyakinan tersebut berguna untuk memandang kejadian-kejadian dalam hidupnya. Yang kedua, tujuan dan keseimbangan hidup merupakan usaha individu bahwa dirinya harus melakukan sesuatu yang penting selama hidup di dunia ini. Individu ini juga berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, pengalaman dan emosi adalah salah satu aspek spiritualitas yang hanya bisa digambarkan dengan perasaan-perasaan seperti kepedulian, kebahagiaan, dan sebagainya. Yang keempat, keberanian, harapan, dan perkembangan adalah aspek spiritualitas yang menunjukkan seorang berani untuk mengambil keputusan atas pemaknaan spiritual yang telah ditentukannya. Yang kelima, kebebasan dan praktik spiritual merupakan aspek spiritual yang menunjukkan individu melakukan suatu hal yang konkret, seperti ibadah, berdoa, membaca kitab suci, dan sebagainya. Yang ketujuh, hubungan merupakan aspek spiritualitas yang menunjukkan individu tidak sendiri. Individu terhubung dengan pihak lain seperti manusia, alam, dan Tuhan. Adapun aspek lainnya yaitu konseptualisasi spiritual dalam konteks psikopatologi dan psikoterapi. Yang pertama, spiritualitas dari pemaknaan abnormalitas menuju potensi tertinggi. Pengalaman spiritual berupa pengalaman transenden, keyakinan pada Tuhan, dan pengalaman mistik banyak dianggap sebagai abnormalitas atau dalam konteks gangguan oleh beberapa ahli psikologi. Pengalaman tersebut dikategorikan mereka sebagai halusinasi. Yang kedua yaitu sintesa teoantroposentrik pada spiritualitas. Seorang praktisi medis yang juga mendalami spiritualitas menjelaskan bahwa konsep yang paling fundamental dari spiritualitas adalah dimensi kehidupan transenden, yaitu sesuatu yang ada di balik ego pribadi dan pengalaman indrawi. Yang ketiga, independensi dan dependensi dimensi spiritualitas. Beberapa tokoh menjelaskan bahwa spiritualitas merupakan esensi diri yang independen dan aspek-aspek spiritualitas menjadi sumber segalanya bagi manusia. Namun di sisi lain, spiritualitas seakan dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, sehingga spiritualitas seakan-akan kehilangan independensinya dan bisa diintervensi oleh faktor eksternal. Yang keempat, spiritualitas entitas rohani sebagai kualitas tertinggi manusia. Spiritualitas adalah sesuatu yang sangat sulit dibuktikan. Sifatnya yang abstrak dan tidak mudah dilihat menjadi sulit bagi peneliti untuk mendefinisikannya. Beberapa ahli mendefinisikannya spiritualitas ke arah teologis, sebagian lain ke arah humanis, dan sebagian lain ke arah sosiologis. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya yaitu aspek psikologis. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari kata Yunani yaitu psikologi.
Ini adalah kombinasi dari specie dan logos. Specie artinya jiwa dan logos artinya pengetahuan. Ini berarti bahwa psikologi adalah ilmu jiwa, oleh karena itu penting. Kata logos sering diartikan sebagai akal dan logika. Kata logos ini menjadi pengetahuan umum dan dapat lebih mudah dipahami. Kata psi itulah yang menjadi pertanyaan menarik bagi para psikolog. Istilah jiwa masih sulit untuk didefinisikan karena merupakan konsep yang tidak berwujud, yang sulit dilihat dalam bentuknya meskipun tidak dapat disangkal. Jiwa juga sering disebut sebagai hanya kata psikis. Berikutnya itu adapun aspek-aspek psikologisnya itu ada 3 dan ada lagi pembagian lainnya juga, padahal yang pertama itu kognitif. Lumayan banyak sih aspek-aspeknya itu. Pada kognitif, yang pertama adalah kita membahas kognitif itu di dalam kehidupan manusia. Proses kognitif memegang peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan bagi setiap individu. Sejalan dengan proses kognitif merupakan dasar munculnya prasangka. Berikutnya itu emosi. Crow mendefinisikan atau menyebutkan emosi sebagai keadaan turbulen dalam diri individu yang berfungsi sebagai penyesuai internal terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan individu. Berikutnya itu hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri dari 2 orang atau lebih dari orang-orang yang memiliki gaya konstan dari interaksinya. Yang berikutnya yaitu aspek psikologis yang lainnya, maksudnya itu tadi yaitu pengamatan. Pengamatan adalah produk kesadaran dan pikiran. Itu adalah abstraksi yang terkoyak dari arus kesadaran. Adapun tanggapan didefinisikan sebagai gambar memori yang diamati, yang kita lihat tuh, kita amati dan kita beri penjelasan. Dan yang berikutnya itu persepsi dan apersepsi. Persepsi adalah pengamatan global dan belum disadari. Adapun persepsi adalah menangkap tanggapan lama. Ada kolerasi antara tanggapan lama dan tanggapan baru. Ingat. Berikutnya itu ingatan. Ingatan ialah keupayaan untuk mengenali, menyimpan dan menghasilkan semua kandungan kesadaran. Ingatan tuh kita berusaha pada waktu dulu atau yang pernah kita lakukan atau kita kerjakan gitu, kita ulang dan mungkin itu akan teringat di dalam otak kita dan kita bisa mengingatnya. Itu sebetulnya ingatan. Berpikir adalah upaya untuk membuat perkaitan antara bagian